Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam kenal dan selamat mengikuti perkuliahan ini. Baik, untuk semester ini saya akan membawakan mata kuliah praktikum komputer di jurusan pendidikan IPS ya. Jadi eh, ini praktikum komputer ini sebenarnya program dari fakultas lewat laboratorium sebagai syarat nanti kalian untuk mengikuti munakasyah atau sidang skripsi. Baik, materi yang akan saya bawakan nanti ada 3 jenis materi, yaitu yang pertama ada Microsoft Word, kemudian ada SPSS, dan yang ketiga ada desain. Oke, baik. Yang pertama mungkin saya akan membawakan materi Microsoft Word, di mana nanti ada beberapa bagian yang akan saya ajarkan dalam waktu kurang lebih 2 sampai 3 hari. Jadi untuk praktikum Microsoft Word ini nanti akan saya coba bahas tentang bagaimana kita membuat daftar isi otomatis gitu ya. Jadi sering kita menjumpai pada skripsi itu banyak yang menggunakan daftar isinya itu secara manual gitu, sehingga ketika pengecekan ada yang tidak sesuai. Misalkan pada isi ada subjudul A, tapi di daftar isi tidak ada gitu. Nah, itu yang akan menghambat atau yang banyak kekeliruan pada pembuatan skripsi itu. Oke, baik. Eh, Dasar pembuatan daftar isi otomatis itu yang pertama adalah kita membuat setiap judulnya itu dengan menggunakan level gitu kan, dimana ada judul utama, kemudian ada subjudul, dan ada sub-subjudul. Jadi kalau kita lihat di sini eh, ada level pertama gitu. Jadi level pertama ini kita lihat bagian-bagian judul besar gitu. Judul besar itu kalau di skripsi ya kita bisa lihat ada bab 1 pendahuluan gitu kan, bab 2 landasan teori, dan ketiga bab 3 metode penelitian. Kemudian ada bab 4. Bab 4 itu kajian teori, dan bab 5 itu kesimpulan gitu. Nah, ini yang akan menjadi nanti level pertama gitu. Kemudian yang kedua, level kedua itu ada latar belakang masalah gitu, atau biasa kita sebut subjudul ya, subjudul dari judul utama. Nah, subjudul itu biasanya kalau bab 1 ya kita lihat ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, kemudian ada manfaat penelitian gitu. Nah, kalau di bab 2 itu kita biasanya kan tergantung penelitian kita. Penelitian kita menggunakan kajian teori yang mana gitu. Kalau misalnya teori yang pertama tentang pembelajaran IPS, berarti yang kita gunakan adalah teori yang pertama, misalnya tentang hakikat pembelajaran IPS. Kemudian teori yang kedua misalnya tentang media pembelajarannya apa yang kita gunakan gitu. Taruhlah misalkan menggunakan media karton gitu. Nah, itu bisa gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada level 3, itu biasanya bagian dari subjudul. Jadi subjudul ini ada subjudul di bawah judul, kemudian ada subjudul lagi gitu. Nah, itu yang bisa kita sebut sebagai subjudul gitu. Nah, biasanya kan kalau kita lihat di subjudul ini ya di bawah subjudul lagi, di bawah subjudul ada subjudul lagi gitu. Nah, kalau kita lihat di contoh di sini ada di bawah subjudul metode penelitian itu ada judul lain atau anak judul metode pengumpulan data. Nah, ini biasanya kalau penulisannya kita menggunakan melihat subjudulnya. Kalau yang ketiga berarti 3.1, 3.2 selanjutnya. Kalau kita lihat di landasan teori, misalkan di teori 1 subjudulnya yang mana? Subjudul misalnya dari 1 berarti 1.1, 1.2, 1.3 dan selanjutnya. Kalau teori kita ambil yang subjudul kedua, berarti subjudulnya subjudul 2.1, 2.2 dan sebagainya itu. Begitupun selanjutnya ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita lihat di sini untuk membuat
daftar isi otomatis ini tentunya kita harus membuka halaman baru terlebih dahulu gitu kan. Halaman baru untuk apa? Ya untuk kita meletakkan nanti daftar isi ini gitu. Daftar isi ini kita akan letakkan pada halaman yang kosong gitu. Nah, ini kita buat blank page, artinya page yang benar-benar kosong gitu kan. Oke, nah selanjutnya, nah catatan untuk membuat daftar isi otomatis ini adalah kita tidak bisa mengetik atau membuat judulnya secara manual. Atau secara manual itu misalkan kita tinggal ketik biasa dengan menggunakan style yang normal. Atau style yang normal itu yang mana? Nah, jadi kita lihat di home di sini kan ada bagian quick style. Artinya kalau kita mengetik biasanya ada ini gitu. Yang biasa kita pakai itu adalah yang normal gitu, style yang normal gitu. Nah, ini kita tidak bisa menggunakan ini untuk membuat daftar isi otomatis. Nah, untuk membuat daftar isi otomatis kita menggunakan bagian heading ini, heading 1, heading 2, heading 3 dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini jadi nanti kita buat stylenya adalah style menggunakan heading 1 untuk judul besar gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya gitu. Nah, ini lanjut dari tadi ya, dari bagian style tadi, quick style kita pilih bagian yang heading gitu kan. Kemudian kita ketik atau bisa kita lihat contoh langsung pada halaman Microsoft Word yang ini gitu ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, oke, baik, kita lihat di sini ada home ya. Nah, kemudian ini sudah bagian insert ini blank, memang sudah baru gitu kan, udah ada halaman barunya. Nah, kita lihat di sini diletakkan. Nah, kita ke bawah. Nah, kita biarkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita pilih adalah tadi ya. Jadi kalau kita melihat di home di sini ada normal, ada spasi, ada heading. Nah, ini yang kita klik di sini adalah bagian heading untuk membuat judul utama, judul baru gitu kan. Kita klik di sini. Nah, ini sudah kita membuat judul baru, misalkan pendahuluan bab 1 pendahuluan. Nah, ini ya. Jadi kita sudah men-setting judul utama ini ke nanti ketika kita membuat daftar isi otomatis sudah bisa gitu kan. Nah, kita kembali lagi ke PowerPoint tadi ya. Oke, sorry, mana tadi? Nah, ini kan kita enter tab 1, kemudian tekan enter pada keyboard, laptop, PC. Setelah itu masukkan pendahuluan, atau bisa juga kita membuat Microsoft Word yang tadi. Oke, yang ini kita enter, yang ini. Nah, sorry, nggak apa-apa. Kita tengahkan kalau kita ingin membuat yang tengah. Oke, kita balik lagi tadi ke sini ya. Oke, selanjutnya setelah kita membuat daftar judul utama, selanjutnya adalah kita tentukan dulu stylenya di sini. Kita mau membuat font pada judul itu apa sih fontnya gitu. Jadi kita bisa lihat di sini. Kalau kita melihat tadi yang di home, kemudian kita pilih group style, nanti kita akan mencari icon change stylenya. Jadi icon change stylenya itu kita mau pakai yang mana sih gitu kan. Kita lihat di sini ada style, colors, dan font. Nah, kita pilih bagian fontnya. Bisa kalau yang bawaan mungkin sudah ada tipe fontnya itu adalah Cambria.
Tapi biasanya kan kalau dalam skripsi, dalam tesis, dalam disertasi atau karya tulis ilmiah lain, kita menggunakannya adalah font Times New Roman gitu kan. Nah, ini kemudian kita coba ubah heading font tadi gitu kan menggunakan font Times New Roman. Nah, kalau kita lihat di sini di sini kan kita lihat. Nah, ini stylenya kita lihat. Nah, kemudian font. Nah, kalau bawaan itu kan kita yang sudah ada ini adalah menggunakan Cambria. Nah, biasanya kan kita menggunakan font Times New Roman. Kebetulan di sini tidak ada, maka kita coba create menggunakan Times New Roman. Nah, kita bisa headingnya apa nih? Kita coba ketik aja Times New Roman. Nah, udah ada ya. Nah, kemudian kita coba lihat tadi yang di sini apalagi. Nah, untuk body font ini bisa kita juga pakai menggunakan Times New Roman. Body font itu yang mana, yang ini gitu kan. Nah, ini kita rubah juga menjadi Times New Roman. Nah, oke ya. Nah, selanjutnya, nah kemudian setelah selesai baru kita save. Nah, save. Sehingga nanti ini akan berubah dengan sendirinya, fontnya menggunakan font Times New Roman gitu kan. Oke, nah selanjutnya selain kita merubah font, nah kita juga bisa menentukan warna dari heading itu gitu kan, atau judul yang akan kita buat itu. Apakah kita menggunakan warna biru seperti bawaannya gitu, atau kita menggunakan warna hitam yang memang pada penulisan itu ya dianjurkan warna hitam gitu. Nah, itu kita bisa rubah untuk warna itu. Tetap tadi pada bagian change style ini hanya kita memilih yang warnanya gitu kan. Warna yang mana yang akan kita buat? Nah, kita create aja, create. Nah, di sini kita bisa tentukan itu warna untuk backgroundnya seperti apa sih gitu. Nah, ini kita bisa rubah misalnya warna hitam ya, kita tentukan aja. Nah, kita coba save. Nah, belum. Kita coba warna custom tadi, warna apa lagi? Colors. Kemudian create kita lihat di sini, kita lihat aksen mungkin ya kita rubah menjadi warna hitam. Oke, nah kita lihat di sini save. Nah, kita sudah berubah warna hitam nih. Jadi tidak ada perbedaan warna untuk ini. Jadi kita seragamkan menjadi warna hitam aja semuanya ya. Oke, nah selanjutnya apalagi nih? Nah, selanjutnya untuk heading kedua ini kita gunakan untuk apa sih ya? Untuk tadi subjudul. Jadi di bawah judul utama gitu kan. Jadi kalau kita lihat misalkan pada bab 1 ada setelah pendahuluan itu ada latar belakang masalah. Dan di situ kita menggunakan subjudul pertama. Nah, kalau di Word-nya kita menggunakan heading gitu. Nah, kita lihat di sini, enter. Oke, enter. Oke, kita stop dulu ya.